Hai, di sini akan membahas mengenai analisis stereotip film Tenggelamnya Kapal Van der Witch menggunakan teknik analisis genre SWOT. Adapun pendahuluan dari film Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch mengisahkan tentang kisah seorang perempuan bernama Hayati yang tidak dapat bersatu dengan pria yang dicintainya karena keterikatan stereotip perempuan dalam budaya Minangkabau. Film ini dapat diarahkan dalam fokus analisis stereotip gender, khususnya pada perempuan. Stereotip gender merupakan bentuk pelebalan terhadap suatu jenis kelamin yang seringnya bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan ketidakadilan. Apa itu stereotip? Stereotip ialah gambaran atau pandangan umum yang tidak akurat atau berlebihan tentang suatu kelompok orang atau hal tertentu. Stereotip seringkali didasarkan pada prasangka atau asumsi yang tidak berdasar dan dapat menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan. Apa itu SWOT? SWOT merupakan singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT ialah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis situasi atau kondisi suatu organisasi, produk atau proyek dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Analisis SWOT dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategi dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. SWOT terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ialah kekuatan atau strength. Kekuatan ialah faktor-faktor internal yang memberikan keuntungan atau keunggulan bagi suatu entitas dibandingkan dengan yang lainnya. Kekuatan bisa berupa sumber daya yang baik, keahlian khusus, aset yang bernilai, atau atribut positif lainnya yang mendukung kesuksesan entitas tersebut. Kelemahan atau weaknesses. Kelemahan ialah faktor-faktor internal yang melemahkan atau memberikan kerugian bagi suatu entitas. Ini mungkin berupa keterbatasan, kekurangan, atau area di mana perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Peluang merujuk pada faktor-faktor atau situasi eksternal yang dapat menguntungkan suatu entitas. Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dapat membantu pertumbuhan, kesuksesan, atau hasil positif lainnya. Yang terakhir ada ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor-faktor atau situasi eksternal yang dapat menimbulkan tantangan atau risiko bagi suatu entitas. Mengidentifikasi ancaman penting untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatifnya. Adapun faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal atau kelemahan. Kekuatan dan kelemahan termasuk sumber daya dan kemampuan dalam sebuah organisasi. Sebab perusahaan memiliki kendali paling besar atas faktor internal. Ia dapat menyusun strategi dan tujuan untuk mengeksploitasi kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang kedua, ada faktor eksternal atau ancaman. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi. Ini adalah faktor-faktor yang dipengaruhi atau diantisipasi oleh perusahaan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Di sini saya menganalisis pada film Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Analisis SWOT yang saya ambil dari film Tenggelamnya Kapal Van der Witch ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Witch mungkin memiliki kelebihan dalam memberikan kedalaman psikologis kepada karakter utama, seperti Purnama, dan karakter-karakter pendukungnya. Namun beberapa kekurangan potensial mungkin termasuk kurangnya pengembangan beberapa karakter pendukung atau kurangnya kontras yang cukup antara karakter-karakter tersebut. Analisis lebih lanjut dapat mengevaluasi sejauh mana setiap karakter memberikan kontribusi pada narasi dan apakah pengembangan mereka konsisten sepanjang film. Nah, yang kedua ada threats atau peluang. Peluang cerita dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Witch mungkin mencakup potensi untuk mengeksplorasi aspek-aspek sejarah, budaya, atau sosial pada masa tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, film ini dapat menjadi sarana untuk mencapaikan pesan-pesan universal tentang cinta, keputusan sulit, atau perjuangan hidup. Peluang pemasaran dan apresiasi penonton yang lebih luas juga mungkin muncul.
terutama jika cerita film ini memiliki elemen-elemen yang dapat dihubungkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya ada strengths atau kekuatan. Kekuatan cerita dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Witch mungkin termasuk plot yang mendalam dan emosional, karakter-karakter yang kompleks, serta penggambaran realistis kehidupan pada masa itu. Faktor-faktor seperti konflik yang kuat, hubungan antar karakter, dan pengembangan tema cinta dan tragedi mungkin menjadi daya tarik utama yang memikat penonton. Yang terakhir ada weakness atau kelemahan. Beberapa potensi kelemahan dalam cerita film Tenggelamnya Kapal Van der Witch mungkin termasuk kurangnya kejutan atau inovasi dalam plot, kemungkinan stereotip karakter, atau ketidakseimbangan dalam pengembangan elemen cerita. Selain itu, kurangnya kedalaman dalam eksploitasi beberapa aspek cerita itu atau kelambatan narasi bisa menjadi faktor yang mengurangi daya tarik. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menemukan kelemahan yang lebih spesifik sesuai preferensi penonton. Nah, di sini kita memasuki analisis stereotip gender perempuan dalam scene film Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Yang di sini ada gambar yang menunjukkan adegan 1. Dalam adegan ini menggambarkan seorang laki-laki memiliki sifat mengalami dan mengalami dalam diri Zainuddin yang meminjamkan payung pada Hayati untuk dipakai pulang. Selain itu, ditegaskan juga bahwa laki-laki memiliki sifat keberanian. Di sisi lain, perempuan digambarkan menjadi sosok lemah dalam seni. Terlihat dari ucapan Zainuddin, "Nanti Pak Cik rawat marah kalau pulang lambat." Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan bagi perempuan untuk keluar rumah. Di sini terlihat ada adegan 2. Pada adegan 2 menampilkan stereotip bahwa perempuan rawan menjadi fitnah bagi masyarakat. Perempuan harus selalu menjaga sikap dan perbuatan untuk mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Hal ini terdapat dalam ucapan Pak Cik Hayati, "Terlalu banyak fitnah orang." Selain itu, perempuan juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya. Hayati yang ingin memberikan pembelaan terhadap hubungannya dengan Zainuddin langsung dibantah oleh Pak Cik. Adegan ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang dilakukan perempuan lebih berorientasi pada menjaga suatu hubungan atau relasi, sedangkan laki-laki berorientasi pada kontrol atau kekuasaan. Laki-laki dalam adegan ini juga dituntut memiliki kehormatan dan asal-usul yang jelas untuk bisa mendapatkan pujian hatinya. Pak Cik Hayati tidak menerima Zainuddin lantaran menjadi penentu keturunan. Karena ibu Zainuddin bukan suku Minang, maka hal ini membuat Zainuddin dianggap bukan bagian dari suku Minang dan membuat lamarannya atas Hayati ditolak. Dia tidak bersuku Minang, sebagaimana adat yang berlaku di Minangkabau adalah sistem matrilineal di mana garis keturunan ibu. Yang terakhir ada adegan ketiga. Perempuan dalam adegan 3 ini dipresentasikan sebagai objek pandangan orang dengan pakaiannya. Perempuan ditempatkan dalam posisi seperti pajangan dan hiburan. Scene ini juga menunjukkan perempuan dengan pakaian terbuka menjadi daya tarik tersendiri, bukan hanya dalam cerita dalam film, tetapi juga pada pemasaran film. Diangkat kesimpulan dari analisis tersebut, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan adanya stereotip gender dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Witch banyak memperlihatkan stereotip yang merugikan terhadap perempuan. Di antaranya, perempuan rawan menjadi fitnah bagi masyarakat, perempuan ditempatkan dalam posisi seperti pajangan dan hiburan, perempuan sebagai pihak yang konsumtif dan hedon, seorang istri yang selalu menunggu suami pulang di rumah. Urusan selain urusan rumah tangga merupakan urusan laki-laki dan bukan menjadi urusan perempuan. Perempuan digambarkan seperti barang yang bisa dimiliki asal memiliki harta kekayaan dan bisa jadi diberikan pada orang lain.